Fight. Halo Bujang, selamat datang kembali di channel Miauza. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Beer Box tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Susan Beer, memiliki alur cerita campuran yang menceritakan pasca kiamat. Film ini bergenre horor, namun kalian dipastikan tidak akan melihat sosok hantu yang membuat kalian jantungan. Tidak, melainkan sosok entitas tak terlihat, dan jika kita melihatnya maka akan terdorong melakukan bunuh diri. Kejadiannya mirip seperti terkena genjutsu yang ada di anime Naruto. Penasaran dengan alur ceritanya? Simak terus videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe jika kalian suka dengan channel ini, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, let's go mama. Film diawali dengan seorang perempuan yang bernama Mallory. Ia menegaskan kepada dua anak bocil yang belum diketahui namanya. Untuk mempermudah, saya panggil saja Jamal dan Fatima. Mallory menegaskan bahwa mereka akan menempuh perjalanan sangat jauh. Untuk itu, mereka harus memakai penutup mata selama di perjalanan, atau jika melanggarnya, mereka akan mati. Untuk mengetahui mengapa Mallory sebiji gitunya terhadap keadaan alam di luar sana, sampai-sampai harus memakai penutup mata pada mereka. Mari kita pecahkan dengan pergi ke 5 tahun lalu sebelum kejadian tersebut. Di mana Mallory yang terlihat sedang hamil dikunjungi oleh adiknya yang bernama Jessica. You literally have no food. What thing? Are you serious? Tak lama setelah mengobrol, mereka melihat berita televisi yang memberitahukan bahwa sedang terjadi peristiwa aneh yang membuat seseorang bunuh diri secara massal di berbagai negara Eropa hingga Rusia. Namun Mallory tak menghiraukan hal itu. Lalu Mallory berkunjung ke rumah sakit bersama adiknya untuk melakukan check-up rutin setiap harinya. Pada saat ingin pulang, Mallory melihat seorang wanita tiba-tiba memukulkan kepalanya ke kaca jendela. Mallory yang melihat hal itu ketakutan dan langsung menyusul Jessica. Dan peristiwa yang ada di negara Eropa telah sampai di negara tempat Mallory tinggal, yaitu Amerika. Saat tiba di mobil, Mallory menceritakan bahwa kejadian aneh di Rusia telah terjadi di negara ini. Mereka berdua pun ketakutan dan memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Keadaan semakin memburuk, membuat orang-orang di jalan semakin gila dan membunuh diri mereka sendiri. Saat Mallory ke belakang untuk mengambil handphone yang berdering, tiba-tiba Jessica seperti melihat sosok yang aneh yang tidak diketahui makhluknya. Seketika mata Jessica berubah menjadi hitam. Ia menangis seperti ingin cepat mengakhiri hidupnya. Jessica lalu bertingkah aneh dan ingin menabrak mobil ke mobil yang lainnya. Tapi untungnya Mallory tidak membiarkan hal itu. Mallory kaget dan panik, tidak tahu apa yang telah terjadi pada Jessica. Sampai pada akhirnya mereka menabrak semua mobil yang terparkir di jalan. Sehingga mobil mereka dibuat terbalik. Untungnya mereka berdua selamat. Jessica lalu keluar dan menuju ke tengah jalan itu, hingga truk datang dan menabrak Jessica. Keadaan makin memburuk, membuat kota tersebut hancur akibat bunuh diri massal. Di tengah kekacauan, Mallory terjatuh. Lalu ada seorang wanita yang bernama Lydia yang berniat menolongnya. Tapi naas, ia terkena genjutsu seolah-olah melihat ibunya yang sudah mati. Lalu ia masuk ke dalam mobil dengan enjoy dan terbakar dan boom, ia pun menyusul ibunya. Tak lama setelah itu, datang seorang pria yang bernama Tom dan menolong Mallory menuju rumah terdekat di sana. Rumah itu adalah rumah milik Greg. Namun Greg tidak sendirian, ia bersama Douglas. Greg lalu mengizinkan mereka masuk ke dalam rumah bersama Tom dan seorang polisi wanita. Namun saat masuk ke dalam rumah, Douglas menyalahkan Mallory atas kematian Lydia atau istrinya sendiri. Di sini Mallory memutuskan untuk tinggal menetap selama beberapa hari ke depan dengan beberapa orang yang ia tidak kenal sama sekali. Mereka ingin menelpon polisi untuk meminta bantuan, tetapi mendadak jaringan hilang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama, salah seorang pria bernama Cheryl
mengatakan bahwa kejadian yang ada di luar sana adalah ulah makhluk entitas tak terlihat, dan jika kita melihatnya maka akan terpengaruh dan terhipnotis dan melakukan bunuh diri. Setelah mengetahui itu, mereka lalu menutup jendela hingga tak satu pun yang tersisa. Lalu scene kembali ke 5 tahun setelahnya, di mana Mallory melakukan perjalanan menyusuri sebuah sungai. Mereka telah mengarungi sungai itu kurang lebih dari 6 jam. Saat Mallory dan kedua anak itu berlindung di sebuah kain, tiba-tiba ada bayangan mendekati perahu mereka. Bayangan itu terus saja memanggil Mallory, namun Mallory sudah mengetahui apa yang harus ia lakukan. Kembali lagi ke 5 tahun sebelumnya, kini mereka semua terjebak dan tidak menemukan satupun bantuan dari pihak berwajib. Sejak 3 hari setelah kejadian itu, tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu dengan keras dan meminta pertolongan. Ia bernama Olympia. Ia adalah seorang wanita yang sedang hamil sama seperti Mallory, dan anak yang dikandungnya adalah Fatima, yaitu anak yang akan dijaganya 5 tahun ke depannya. Di tengah perbincangan mereka, Greg memikirkan sebuah cara untuk melihat keadaan sekitar. Ia memikirkan akan melihat keadaan di luar dengan menggunakan kamera pemindai pemanas. Ia berpikir jika melihat objek secara tidak langsung dan menggunakan alat ini, maka kita bisa keluar dan mencari bantuan, dan tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Walaupun Douglas melarang hal itu, akhirnya dengan sangat yakin dalam keadaan diikat di meja kerjanya, lalu Greg ditinggal sendirian di kamar itu. Pintu dikunci dan mereka semua keluar. Greg cukup lama mengintai kamera itu, hingga pada saat dimana Greg melihat sesuatu di kamera, namun sesuatu itu tak terlihat, dan itu menyebabkan mata Greg hitam dan wajah penuh kesedihan. Orang-orang yang ada di bawah pun mendengar suara gaduh dari kamar Greg. Tapi sayang, pada saat mereka sampai, Greg sudah mati bunuh diri. Scene lalu beralih ke perjalanan Mallory di sungai, di mana mereka sudah mengarungi sungai selama 14 jam. Dalam keadaan dingin dan lelah, Mallory mendengar suara seseorang memanggil dari kejauhan. Orang itu meminta Mallory, Jamal, dan juga Fatima untuk membuka penutup mata mereka, tetapi Mallory tidak ingin melakukannya. Ia lalu mengambil senjata api untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba, orang tersebut muncul, merebut senjatanya dan mencoba untuk membuka penutup mata Mallory. Orang itu terlihat tidak menggunakan sama sekali penutup mata, dan sepertinya ia sudah terkena genjutsu oleh pemiliknya. Untung saja, Mallory dapat menyingkirkan orang tersebut dan langsung menebas lehernya dengan golok. Mallory pun dengan cepat meninggali lokasi itu dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian kembali ke 5 tahun sebelumnya. Kini telah hampir seminggu mereka berada di dalam rumah itu. Mereka pun kehabisan stok makanan dan mengharuskan mereka untuk mencari makanan di luar. Carrie lalu menyarankan mereka untuk pergi mengambil makanan di tempat ia bekerja, yaitu supermarket. Sebagian dari mereka berangkat, lalu membuat rencana menutup jendela dengan cat berwarna hitam. Tujuannya agar mereka aman dan tidak terpengaruh oleh makhluk entitas tersebut, dan menggunakan GPS rute yang ada di mobil sebagai arah petunjuk jalan. Mereka pun berangkat dengan wajah ketakutan. Saat di tengah perjalanan, sosok itu mulai meneror mereka. Namun mereka belum sadar. Mereka mengira bahwa truk yang telah menghalangi mereka di depan. Lalu mereka pun memutuskan untuk memutar arah. Tapi tiba-tiba mereka sadar bahwa bukan truk yang telah menghalangi mobil mereka. Itu adalah makhluk yang meneror bumi. Lalu semua orang yang ada di dalam mobil panik. Dan Tom langsung menginjak gas tak peduli apapun yang ada di depannya. Turn left here. Pada akhirnya mereka sampai di tempat tujuan dan mengambil stok makanan yang banyak dan benda yang mereka butuhkan. Saat ingin mengambil makanan, Mallory melihat beberapa burung, lalu membawanya pulang bersamanya. Saat mereka ingin kembali ke rumah, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu belakang supermarket itu. Ia adalah teman kerja Carly, yang agak sedikit gila. Ia menangis demi meminta untuk masuk. Setelah pintu sedikit dibuka, ia mengatakan bahwa ia tidak sendiri, dan mencoba mendobrak pintu itu. Kemudian mereka panik, dan burung yang Mallory ambil tidak bisa diam, menandakan sesuatu tidak beres sedang terjadi. Mereka semua kesusahan menutup pintu itu.
Sampai pada akhirnya Carly memutuskan untuk berkorban dan pergi bersama temannya. Harley pun melihat makhluk itu dan langsung tewas membunuh dirinya. Akhirnya mereka pun pulang dengan membawa semua persediaan makanan yang mereka dapat. Saat Douglas dan Mallory mengobrol dan saling adu nasib, tiba-tiba mendengar suara dari arah garasi mobil, dan ternyata itu adalah ulah Lucy dan Felix. Ia kabur dengan membawa seperangkat mobil, meninggalkan mereka semua. Tidak diketahui pasti kemana mereka akan pergi. Scene lalu beralih ke 5 tahun setelahnya. Kini Mallory dan kedua anak itu telah mengarungi sungai selama 24 jam. Saat di perjalanan, kapal Mallory tak sengaja menabrak kapal mati dan itu membuat kapal Mallory terangkat. Si Jamal lalu terjatuh bersama tas yang berisikan kain dan selimut. Untungnya Jamal bisa diselamatkan, tapi sayangnya tasnya terbawa aliran sungai, sehingga mengharuskan Mallory untuk menepi di tepi sungai. Mallory lalu menyuruh kedua bocil tersebut untuk tetap diam di kapal, dan jangan menutup mata meskipun ada seseorang yang menyuruh kalian membukanya. Sebelum Mallory pergi, ia terlebih dahulu mengikatkan sebuah tali di dekat kapal mereka, dan menjadikan tali tersebut sebuah jalan agar ia tidak tersesat. Di sana ia menemukan sebuah bangunan dan masuk ke dalamnya. Lalu Mallory mengambil barang yang ia butuhkan, seperti selimut dan juga beberapa makanan lainnya. Pada saat masih ingin mengambil barang yang ada di sana, tiba-tiba tali yang ia ikat tertarik, dan itu membuat Mallory takut dan harus memegang pistol untuk berjaga-jaga. Mallory lalu pergi dari tempat itu. Akan tetapi, makhluk entitas itu datang dan mencoba untuk menghasut Mallory. Mallory pun melancarkan senjatanya dengan mengarahkan ke segala arah. Namun hal itu sia-sia saja karena makhluk itu hanya menggunakan ilusi sebagai senjatanya. Mallory pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Scene beralih ke Fatima. Fatima yang mendengar suara tembakan dari kejauhan, ia mengira bahwa ada yang tidak beres sedang terjadi pada Mallory. Ia pun pergi dengan mengikatkan tali ke badannya. Pada saat di jalan, makhluk itu datang dan mencoba menghasut Fatima dengan menyuruhnya membuka penutup mata tersebut. Lalu tiba-tiba tali yang mengikat tubuh Fatima itu tertarik. Dan ternyata itu adalah Mallory. Mallory kemudian marah kepada Fatima karena ia sudah keluar dari kapal. Mallory sekali lagi mengingatkannya untuk tidak berbuat apapun. Jika terjadi sesuatu padamu, merunduk saja di perahu. Jika tidak, maka kau akan mati. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya. Kini kita kembali ke 5 tahun yang lalu. Di sana terlihat Olympia yang sedang membukakan pintu untuk orang asing di luar, dan orang itu akan membawa pengaruh besar dalam rumah ini. Ia bernama Gary. Kedatangan Gary membuat semua orang yang ada di rumah tidak menyukainya. Namun setelah Gary menceritakan semua kisahnya di luar sana, semua orang mulai bisa menerimanya, terkecuali Douglas. Douglas merasa tak percaya dengan cerita Gary. Ia marah lalu mengambil shotgun dari tangan Mallory, mengarahkan senjata itu ke Gary, dan membentak menyuruh Gary untuk pergi dari tempat ini. Namun dari belakang, Carol memukulnya dengan guci hingga ia pingsan. Tom lalu mengangkat Douglas ke garasi mobil, dan berkata padanya agar tidur saja di bagasi.